Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Saya Nanda Dewi, NIM 193141148. Saya Nia Rahmawati, NIM 193141157. Saya Anggita Yudhiyati, NIM 193141137. Saya Febriana Putri, NIM 193141161. Saya Eni Trimarhini, NIM 193141147. Saya Mariama dengan NIM 193141139. Di sini kami akan menampilkan praktikum kita tentang konveksi dan pemuaian zat cair. Selamat menyaksikan. Praktikum ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, dapat memahami suhu dan kalor. Yang kedua, dapat memahami fenomena perpindahan kalor secara konveksi. Yang ketiga, dapat memahami perpindahan kalor. Suhu adalah suatu besaran atau ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Perubahan suhu terdapat dua macam, yaitu yang pertama pemuaian, yaitu perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Yang kedua, yaitu penyusutan, yang merupakan perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas, sehingga terjadi penurunan suhu. Kalor merupakan bentuk energi yang berpindah karena adanya suhu. Perpindahan kalor terdapat tiga macam, diantaranya yang pertama konduksi, yaitu proses di mana panas mengalir dari daerah yang memiliki suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Yang kedua ada konveksi, yaitu perpindahan kalor karena aliran zat yang dipanaskan. Kemudian yang ketiga radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Kalor juga merupakan suatu bentuk energi yang bisa diterima atau dilepaskan oleh benda. Kalor juga merupakan suatu bentuk energi yang bisa diterima atau dilepaskan oleh benda. Kalor itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, kalor itu bukan suatu zat, karena kalor tidak memiliki massa. Di sini satuan kalor dalam satuan internasional yaitu joule. Perlu diketahui bahwa suhu dan kalor itu berbeda. Suhu adalah suatu nilai yang dapat diukur dengan termometer, sedangkan kalor adalah suatu energi yang mengalir pada suhu benda tersebut ke benda yang lainnya. Nah, jadi jika suhu suatu benda itu tinggi, maka kalor yang dikandungnya pun sangat besar. Sebaliknya, jika suatu benda itu suhunya rendah, maka kalornya pun sedikit. Nah, di sini kami akan melakukan suatu praktikum, yaitu tentang salah satu perpindahan kalor berupa konveksi. Nah, praktikum yang pertama yaitu ketika botol kaca yang berisi air panas dimasukkan ke dalam toples berisi air biasa, maka air panas akan keluar dari botol kaca. Hal ini terjadi karena suhu kalor pada botol kaca menjadi naik sehingga terjadi pemuaian. Kemudian yang kedua, ketika botol kaca yang berisi air dingin atau air es dimasukkan ke dalam toples yang berisi air panas, maka air es pada botol kaca tidak akan keluar. Nah, hal ini terjadi karena suhu dalam toples lebih besar daripada suhu dalam botol, sehingga kalor menjadi turun dan mengalami penyusutan. Baiklah, selanjutnya mari kita simak alat dan bahan apa aja yang diperlukan dan bagaimana langkah-langkah praktikumnya.
Nah, berikut ini alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Yang pertama, kita memerlukan botol kaca yang nantinya akan kita masukkan ke dalam toples. Alat selanjutnya yaitu toples plastik. Kemudian ada pemanas air. Dan bahan yang kita gunakan ada es batu. Karena kita tidak mempunyai air es, jadi es batu ini akan kita masukkan ke dalam air biasa agar menjadi air dingin atau air es. Selanjutnya ada air biasa yang nanti akan sebagian kita jadikan panas dengan menggunakan pemanas air dan sebagian akan kita jadikan sebagai air dingin dengan cara memasukkan es batu ke dalam air. Bahan selanjutnya yaitu pewarna. Nah, pewarna ini digunakan di air yang berada di dalam botol agar terlihat bahwa air dalam botol keluar atau tidak. Berikut ini langkah-langkah praktikum yang akan kita lakukan. Percobaan pertama. Yang pertama, tuangkan pewarna secukupnya ke dalam botol kaca. Kemudian, tuangkan air panas secukupnya ke dalam botol kaca yang sudah diberi pewarna. Di sini kita sudah menyiapkan air biasa yang ditaruh dalam toples. Selanjutnya, kita masukkan botol yang tadi berisi pewarna dan air panas ke dalam toples yang berisi air biasa. Kita lihat reaksinya. Nah, air dalam botol akan keluar karena suhu pada botol kaca menjadi naik, sehingga terjadi pemuaian. Kemudian percobaan yang kedua. Yang pertama, kita tuangkan air dingin ke dalam botol kaca. Kita beri sedikit es batu agar airnya benar-benar dingin. Kemudian, kita beri pewarna secukupnya ke dalam botol yang sudah diisi dengan air dingin. Selanjutnya, kita masukkan air panas ke dalam toples plastik. Kemudian, kita masukkan botol yang sudah diberi pewarna dan air dingin ke dalam toples berisi air panas. Kita lihat reaksinya. Nah, kita lihat air yang berada di dalam botol kaca tidak keluar karena suhu dalam toples lebih besar daripada suhu botol, sehingga kalor menjadi turun dan terjadi penyusutan. Data pengamatan yang kita peroleh yaitu yang pertama, saat air panas dimasukkan ke dalam botol kaca dan toples, kedua benda tersebut yaitu botol kaca dan toples juga terasa panas saat dipegang. Selanjutnya, air panas yang diberi pewarna tersebut akan keluar dan mulai naik hingga menyebar pada air biasa ketika dimasukkan di air dengan suhu normal dalam toples. Karena suhu pada botol akan naik dan mengalami pemuaian. Pada air dingin yang sudah diberi pewarna tidak akan naik dan menyebar saat dimasukkan ke dalam toples yang berisi air panas. Kenapa? Hal ini karena suhu dalam toples lebih besar daripada suhu dalam botol sehingga mengalami penyusutan. Kesimpulan dari praktikum yang kita lakukan adalah jika suhu air dalam toples lebih tinggi daripada suhu air dalam botol, maka akan mengalami penyusutan. Namun, jika suhu air dalam toples lebih rendah dari suhu air dalam botol, maka akan mengalami pemuaian.
Demikian praktikum yang kami lakukan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.